Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini videonya akan agak sedikit berbeda ya, karena pada kesempatan kali ini saya akan mereview untuk sebuah mining rig dengan menggunakan HP ya, mining rig low budget ya. Dan di sini kita proses miningnya dengan menggunakan HP Android, jadi tidak menggunakan PC dan juga tidak menggunakan VGA yang harganya wah mantap sekali ya. Dan di sini untuk miningnya real mining teman-teman ya. Jadi di sini kita bukan membahas tentang aplikasi mining ataupun situs penghasil kripto ataupun situs mining cryptocurrency. Tapi di sini adalah real 100% mining ya. Dan di sini untuk miningnya berjalan ada yang dari Termuk ataupun Userland ataupun di sini ada yang dari aplikasi resminya langsung ya. Nah, dan di sini untuk device atau untuk HP yang sedang atau sudah berjalan mining, di sini ada 4 HP teman-teman ya. Dan di sini yang pertama di sini adalah dari Termuk, lalu yang kedua di sini kita lihat dulu. Nah, ini dari aplikasi resminya ya. Di sini kita bisa lihat. Lalu di sini juga ini hidup ya teman-teman. Ini sebenarnya hidup dan di sini kenapa redup layarnya? Karena memang saya taruh atau saya setting untuk cahaya layarnya di 0 ya, karena memang untuk mengirit baterai juga. Lalu di sini untuk yang ketiga juga di sini saya menggunakan atau yang terakhir ya di sini menggunakan Userland. Nah, di sini sebenarnya untuk mining rignya memang belum selesai teman-teman, karena memang di sini kita bisa lihat di belakangnya kipas di sini pakai kipas ya teman-teman. Karena apa? Karena untuk proses mining ini adalah untuk proses mining kita akan menyiksa untuk si HP ini teman-teman. Jadi di sini 24 jam running seperti ini, hidup seperti ini teman-teman. Dan di sini panas banget teman-teman kalau kita pegang untuk belakangnya. Jadi di sini benar-benar panas, makanya kita harus memakai kipas untuk menjaga suhu HP-nya agar tidak terjadi kerusakan pada IC-IC. Nah, jadi di sini memperpanjang untuk umur HP-nya juga ya. Dan di sini kita bisa lihat untuk proses miningnya ini sedang berjalan dengan kecepatan mining. Di sini untuk setiap HP berbeda-beda dan di sini kita bisa lihat teman-teman. Nah, untuk HP yang ini, nah ini 1745 kHz ya teman-teman per secondnya. Dan di sini berbeda-beda tergantung kecepatannya, itu tergantung dari HP-nya itu apa dan juga dari kecepatan internet kita. Dan di sini tidak semua HP juga bisa kita untuk lakukan mining teman-teman ya. Untuk melakukan mining di sini tidak semua HP bisa. Nanti saya akan bahas juga untuk cara mining dari awalnya dan HP-HP apa saja yang bisa untuk proses mining. Dan di sini untuk yang kita mining pada kesempatan kali ini ada Perus Coin teman-teman. Kenapa Perus Coin? Karena untuk Perus Coin ini untuk harganya stabil ya di $1, kurang lebihnya di $1 ya untuk harganya dari koinnya. Dan di sini untuk proses miningnya juga sangat mudah sekali bisa dengan menggunakan HP saja. Nah, di sini apa saja sih yang kita butuhkan untuk proses mining ini sendiri? Nah, di sini kita perlu yang namanya adapter juga seperti ini teman-teman ya. Bisa juga dengan menggunakan casan, cuma di sini saya menggunakan adapter yang 12 port USB ya, seperti ini bisa lihat. Nah, kenapa menggunakan seperti ini? Adapter seperti ini tidak adapter casan seperti biasa, teman-teman ya. Nah, di sini karena untuk adapter seperti ini kan harganya mungkin menurut saya jauh lebih murah ketimbang kita kalau punya banyak HP seperti ini dicas secara bersamaan sekaligus 24 jam running. Karena memang di sini untuk cas saya 24 jam running ya, karena tidak saya cabut-cabut dari sininya. Karena untuk proses mining kan panas, memakan baterai juga lumayan boros ke baterainya, jadi ya harus nyolok saja solusinya 24 jam. Nah, jadi kalau kita contohnya punya 5 HP, lalu di sini kalau kita pakai yang seperti ini, kita harus punya 5 dan satunya harganya itu kita ambil yang paling murah sekitar 25 apa 30 ribu lah ya teman-teman. Maka kita harus mempunyai 5 juga kalau 5 HP, dan ini kalau harganya 25 saja 4 sudah 100 ribuan, tambah 5 125 ribu, dan nanti kalau nambah lagi untuk HP-nya ya budget nambah lagi teman-teman. Tapi kalau ini kan harganya 128 ribu kemarin saya beli, dan di sini bisa untuk 12 HP ya seperti itu. Jadi jauh lebih murah. Dan di sini juga untuk bahan mining rig-nya bisa lihat di sini. Di sini dengan menggunakan plastik yang seperti ranjang ini teman-teman ya. Bisa kita lihat ini seperti ranjang susun. Karena di sini adalah rak mini ya teman-teman. Ini rak mini. Ini khususnya sebenarnya dari tadinya buat bumbu-bumbu seperti itu, atau rak mini ya buat apalah seperti apa. Di rak mini harganya juga murah, cuma 7 ribuan. Lalu untuk di sini untuk kipas angin. Nah, di sini kipas angin saya menggunakan yang seperti ini, tapi nanti akan saya ganti juga ya. Dan di sini kebetulan karena adanya yang ini, jadi di sini untuk kecepatannya di sini ada 3 kecepatan. Nah, di sini bisa ada airnya juga yang keluar, ada uap air yang keluar, dan di sini kita bisa masukkan air ya seperti itu. Dan di sini sebelumnya saya pernah meng-share juga ya di YouTube saya, kalau di sini saya
akan membuat yang namanya mining rig dengan menggunakan STB atau mining rig budget kecil ya. Dan di sini belum saya bisa laksanakan untuk membuat videonya teman-teman ya, mohon maaf buat yang nanyain kemarin, yang banyak nanya karena memang banyak. Karena apa? Karena memang untuk PC saya di sini masih bermasalah teman-teman, masih belum hidup. Dan di sini kita lihat saja, di sini acak-acakan banget ya teman-teman. Karena memang di sini belum saya rapikan, di sini baru selesai saya membuat mining rignya kemarin sore ya. Nah, dan di sini kita bisa lihat teman-teman di PC saya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk si ininya, si kipas CPU-nya atau pendingin CPU-nya di sini tidak ada karena memang rusak kemarin, mati, dan saya beli online kemarin itu. Tapi ternyata di sana untuk si pengirimnya saya beri thermal sama kipas, yang dikirim cuma thermal saja, kipasnya tidak dikirim. Jadi saya chat ulang dan katanya mau dikirim ulang. Tapi setelah menunggu 3 hari itu tidak ada pengiriman ulang ya. Setelah menunggu 4 hari ya itu tidak ada pengiriman ulang. Jadi saya kemarin coba batalkan dan beli lagi di toko lain. Dan sekarang masih di perjalanan ya untuk kipasnya. Jadi nanti setelah berhasil atau setelah hidup kembali untuk si buhun PC saya ini, ya meskipun PC jadul lumayan lah ya teman, itu bisa kita buat ya untuk mining rignya. Karena memang untuk dengan menggunakan mining rig yang kemarin sebelumnya pernah saya buat atau pernah saya share, itu harus menggunakan PC ya untuk setting-setting, sebenarnya setting-setting aja. Cuma untuk proses miningnya ya tidak menggunakan PC. Dan di sini saya sudah siapkan juga di sini untuk bahannya, untuk miningnya, untuk membuat mesin miningnya, yaitu pakai STB bekas IndiHome teman-teman ya. Bisa lihat di sini ada 2 piece. Dan di sini nanti saya akan buatkan juga setelah PC-nya habis untuk penyetingannya. Nah, dan nanti juga saya akan mereview juga atau akan share juga bagaimana sih caranya mining di HP ini dan HP apa saja yang bisa, karena memang tidak semua HP bisa untuk melakukan mining seperti itu ya. Jadi di sini tidak semua HP, makanya jadi saya buatkan videonya dari cara melakukan mining dari awal ya. Dan di sini ada 3 cara kan, dengan user atau dengan userland, lalu termuk, dan juga aplikasinya resmi. Nanti saya akan review untuk satu-satunya atau semuanya ya, dan satu-satu di setiap videonya. Dan di sini kita bisa lihat juga di sini ada HP juga ya, yang bukan HP. Di sini di setiap HP maksudnya bisa lihat di sini ada karet ya. Nah, di sini ada karet, di sini ada karet. Di sana juga ada karet ya, teman-teman bisa dilihat di sini ada karet, karet dan juga karet. Di sini fungsinya buat apa? Nah, di sini kita buka saja, teman. Nah, di sini kita lihat belakangnya. Nah, di sini fungsinya adalah buat mengganjal atau untuk supaya si baterainya ini tidak lepas ya. Jadi di sini karena kan untuk HP-nya 100% atau 100% kita biarkan di sini. Jadi kalau baterainya biar tidak lepas, karena memang di sini kita buka ya untuk belakangnya. Kita buka untuk belakangnya, jadi kita tahan baterainya dengan menggunakan karet. Kenapa dibuka untuk belakangnya? Agar suhunya terjaga dan masuk oleh kipas tersebut, teman-teman ya. Jadi terangini oleh kipas, jadi suhunya tidak terlalu panas. Karena memang di sini untuk HP-nya panas banget, teman-teman, kalau dipakai mining seperti ini. Dan diusahakan kalau mining seperti ini jangan HP pribadi ya. Tapi nanti untuk cara miningnya nanti saja di cara mining, untuk cara menjelaskannya biar lebih enak. Dan di sini untuk budget yang dikeluarkan ya tergantung dari HP-nya juga. Tapi di sini untuk HP-nya, oke, di sini agak kenapa barusan HP saya di sini untuk HP-nya sendiri di sini tidak mahal-mahal teman-teman, kita ambil yang murah saja. Contohnya di sini saya di sini masih ada beberapa HP lagi yang belum siap running ya di sini, karena belum diinstal untuk termuk ataupun untuk proses miningnya belum diinstal untuk software miningnya seperti itu. Dan di sini masih ada 2 lagi. Lalu di sini untuk proses miningnya kita bisa lihat juga. Di sini nanti saya akan bahas. Dan di sini kita cek juga teman-teman. Di sini kan yang berjalan ada 4 ya. Di sini 4 HP yang kurang lebih harganya sekitar 100 ribuan semua, tidak mahal-mahal. Dan di sini kita coba untuk yang namanya melihat untuk di fullnya teman-teman ya, untuk melihat untuk proses runningnya dan kecepatannya berapa sih. Di sini kita cek terlebih dahulu di fullnya. Nah, di sini kita cek di fullnya, lalu di sini kita masukkan untuk address walletnya di poolnya ya. Dan di sini nanti kita pokoknya nanti kita akan review ya, di mungkin ada beberapa video yang bisa mulai dari cara HP apa saja sampai dengan ya runningnya teman-teman seperti itu ya. Dan di sini kita bisa cek, oke, di sini jaringannya agak sedikit jelek, kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat untuk yang sedang mining di sini ada, oke, nah di sini untuk yang mining ada 4 HP yang berjalan ya, sama seperti tadi. Dan di sini untuk HP apa saja di sini juga sudah ada, yaitu Lenovo K5, lalu Redmi Note 2, dan di sini Oppo F1F dan juga Redmi Note 4 ya teman. Untuk yang proses mining di sini, dan di sini ada grafik miningnya. Cuma di sini kan belum 24 jam running mining, makanya di sini ada grafik yang kosong ya. Ini yang kosong yang tidak sedang mining, tidak sedang running mining. Dan di sini untuk yang sedang mining saat ini adalah ini teman-teman ya. Ini grafiknya, dan di sini adalah hash rate yang didapatkan.
Dan di sini untuk headsetnya berbeda-beda teman-teman, dan di sini kita bisa lihat juga untuk perbedaannya tergantung dari HP, speak HP, dan juga dari koneksi internet kita ya. Dan di sini untuk yang paling besar pendapatannya biasanya di Redmi Note 2 ya, karena untuk Redmi Note 2 itu rata-rata biasanya 3 sampai 4 mH MHz per secondnya teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat ya untuk prosesnya juga ada. Lalu di sini, nah di sini kita bisa lihat teman-teman untuk antara 3 sampai 4 ya, di sini ratanya semua rata-rata di sini 3 sampai 4, dan sekarang sedang di 2 ya, sedang turun di 2. Lalu di sini ada juga yang lainnya, di sini rata-rata ya sama ya, di sini untuk ininya untuk untuk kecepatan miningnya rata-rata untuk yang lain di sini antara 1,5 sampai 2 hash rate ya, 2 MHz per secondnya ya. Dan di sini kita bisa lihat untuk kecepatannya di sini, lalu untuk share-nya juga di sini ya. Dan untuk cara miningnya pokoknya nanti saya akan review di acara selanjutnya atau di video selanjutnya ya teman-teman. Dan di sini ruang penyimpanan hampir penuh seperti itu ya. Jadi pokoknya seperti itu saja teman-teman ya. Nanti saya akan bahas untuk cara miningnya di video saya selanjutnya. Dan di sini saya akan hanya mereviewnya saja ya, seperti itu. Dan di sini statusnya ya masih acak-acakan seperti ini teman-teman. Belum bisa 100% berjalan karena memang HP-nya juga di sini belum banyak ya. Dan rencana saya ini mau kurang lebih sekitar ya semakin banyak semakin bagus lah ya teman untuk penghasilannya. Oke, jadi di sini saya rasa cukup sekian dari saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.